Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasnul Arifin. Saya dari kelas 3 DPAI. Di sini saya akan memaparkan makalah yang berjudul macam-macam model kurikulum untuk memenuhi mata kuliah kami, yaitu kurikulum PAI oleh dosen pengampu kami Bapak Dr. Bakhtiar Nasution MPDI. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Yang pertama adalah kurikulum akademik ya. Nah, model kurikulum ini adalah model konsep kurikulum tertua ya, dan masih sering dipakai sampai saat ini. Karena kurikulum ini cukup praktis, mudah digunakan, mudah digabungkan dengan tipe lainnya. Nah, kurikulum akademik bersumber dari pendidikan klasik ya, yaitu perennialisme dan esensialisme yang berorientasi pada masa lalu. Nah, kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Nah, pada kurikulum ini, orang yang berhasil dalam belajar adalah orang yang menguasai seluruh ilmu atau sebagian isi pendidikan ya, yang diberikan atau disiapkan oleh guru. Karena kurikulum ini sangat mengutamakan pengetahuan, maka pendidikannya sangat bersifat intelektual. Nama-nama mata pelajaran yang menjadi isi kurikulum hampir sama dengan nama disiplin ilmu ya, seperti bahasa dan sastra, geografi, matematika, ilmu kealaman, sejarah, dan lain sebagainya. Nah, isi pendidikan disesuaikan dengan disiplin ilmu. Para pengembang kurikulum tidak perlu menyusun dan mengembangkan bahan sendiri, melainkan cukup mengorganisasi secara sistematis mengenai isi materi yang dikembangkan para ahli disiplin ilmu, sesuai dengan tujuan pendidikan dan tahap perkembangan siswa yang akan mempelajarinya. Kemudian sekurang-kurangnya ada 3 pendekatan dalam perkembangan kurikulum akademik, yaitu yang pertama adalah melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan ya, kemudian yang kedua studi yang bersifat integratif, kemudian yang ketiga pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah fundamentalis. Nah, kurikulum akademik mempunyai beberapa ciri ya, berkenaan dengan tujuan, metode, organisasi, dan evaluasi. Nah, ciri tujuan daripada kurikulum akademik adalah pemberian pengetahuan yang solid serta melatih para siswa menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Kemudian ciri metodenya banyak menggunakan metode expository ya, dan inquiry. Sedangkan pola organisasi atau materi pelajarannya memiliki beberapa ciri, yaitu pertama, materi atau konsep suatu pelajaran yang dikolerasikan dengan pelajaran lainnya atau correlated curriculum. Kemudian yang kedua adalah correlated curriculum, yaitu pelajarannya tersusun dalam tema-tema pelajaran tertentu yang mencakup materi dan berbagai pelajaran disiplin. Kemudian yang ketiga, integrated curriculum ya, yaitu bahan ajar diintegrasikan dalam suatu persoalan, kegiatan, atau segi kehidupan tertentu. Kemudian yang keempat, problem solving curriculum ya, yaitu yang berisi topik pemecahan masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupan dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari berbagai disiplin ilmu. Nah, untuk ciri evaluasinya sendiri aja bervariasi, namun lebih banyak digunakan bentuk esai atau uraian ya, dan daripada tes atau objektif. Nah, kemudian poin B adalah pemilihan disiplin ilmu. Nah, masalah besar yang dihadapi oleh para pengembang kurikulum akademik adalah bagaimana memilih mata pelajaran dari sekian banyak disiplin ilmu yang ada. Ada beberapa cara ya, saran ya untuk masalah tersebut, yaitu yang pertama, mengusahakan adanya penguasaan yang menyeluruh dengan menekankan pada bagaimana cara menguji kebenaran atau mendapatkan pengetahuan. Kemudian yang kedua, mengutamakan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang ketiga, menekankan pengetahuan dasar. Kemudian yang selanjutnya adalah penyesuaian mata pelajaran dengan perkembangan anak. Nah, para pengembang kurikulum akademik lebih mengutamakan penyusunan bahan secara logis dan sistematis ya, daripada menyelaraskan urutan bahan dengan kemampuan berpikir anak. Mereka umumnya kurang memperhatikan bagaimana siswa belajar dan lebih mengutamakan
susunan isi, yaitu apa yang diajarkan. Nah, proses belajar yang ditempuh oleh siswa sama pentingnya dengan penguasaan konsep, prinsip-prinsip, dan generalisasi. Kemudian yang kedua adalah kurikulum humanistik ya. Kurikulum ini dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik ya. Kurikulum ini berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi ya, personalized education ya, yaitu John Dewey dalam progressive education ya, dan J.J. Rousseau ya, romantic education ya. Nah, aliran ini lebih memberikan tempat utama kepada siswa. Mereka bertolak pada asumsi bahwa anak atau siswa adalah yang pertama dan utama dalam pendidikan. Ia adalah subjek yang menjadi pusat kegiatan pendidikan. Nah, pendidikan humanistik ini menekankan peranan siswa ya. Pendidikan merupakan suatu upaya untuk menciptakan situasi yang permisif, rileks, dan akrab. Oleh karena itu, para guru yang diharapkan adalah sebagai berikut ya. Pertama, mendengar pandangan realitas peserta didik secara konferensif ya. Kedua, menghormati individu peserta didik. Kemudian ketiga, tampil alamiah, otentik, atau tidak dibuat-buat. Nah, kemudian ada karakteristik kurikulum humanistik ya. Nah, mempunyai beberapa karakteristik ya yang berkenaan dengan tujuan, metode, organisasi, isi, dan evaluasi. Namun, menurut para humanis, kurikulum berfungsi menyediakan pengalaman atau pengetahuan berharga untuk membantu memperlancar perkembangan pribadi murid ya. Bagi mereka tujuan pendidikan adalah proses perkembangan pribadi yang dinamis ya, yang diarahkan pada pertumbuhan integritas dan otonomi kepribadian, sikap yang sehat terhadap diri sendiri, orang lain, dan belajar. Nah, kurikulum humanistik menurut hubungan emosional yang baik antara guru ya. Kurikulum humanistik menuntut ya hubungan emosional yang baik antara guru dan murid. Dalam evaluasi kurikulum humanistik berbeda dengan yang biasa. Model ini lebih mengutamakan proses daripada hasil. Kemudian ada kelemahan kurikulum humanistik. Yang pertama adalah keterlibatan emosional tidak selamanya berdampak positif bagi perkembangan individu peserta didik ya. Kemudian yang kedua, meskipun kurikulum ini sangat menekankan individu peserta didik, pada kenyataannya di setiap program terdapat keseragaman ya peserta didik ya. Kemudian yang ketiga, kurikulum ini kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian yang keempat, dalam kurikulum ini prinsip-prinsip psikologis yang ada kurang terhubung ya. Nah, dalam evaluasi kurikulum humanistik lebih mengutamakan proses daripada hasil dan tidak memiliki kriteria pencapaian. Sasaran kurikulum ini adalah perkembangan anak agar menjadi manusia yang lebih terbuka dan lebih mandiri. Kemudian adalah yang ketiga lah kurikulum rekonstruksi sosial. Nah, kurikulum rekonstruksi sosial ini dapat diartikan sebagai model kurikulum yang lebih memusatkan perhatian pada problem-problem yang dihadapi adalah masyarakat. Nah, adanya kurikulum ini dimulai sekitar tahun 1920-an ya, yang dikemukakan oleh Harold Orlock. Kurikulum ini timbul karena Harold Orlock memandang adanya kesenjangan antara kurikulum dengan masyarakat ya. Yang pada dasarnya kurikulum ini rekonstruksi ini sosial ini ya berpendapat bersama ya, interaksi dan kerjasama. Adapun bentuk interaksi dan kerjasama bisa saja terjadi antara guru dengan murid, siswa dengan siswa, ataupun siswa dengan orang-orang yang di lingkungannya ya. Nah, kurikulum rekonstruksi sosial berharap dengan adanya kerjasama dan interaksi siswa atau peserta didik dapat berusaha memecahkan masalah ya, baik masalah yang ada pada diri sendiri atau masalah-masalah sosial yang sehingga dapat membentuk dan menciptakan masyarakat yang baik. Kemudian kurikulum rekonstruksi sosial ini juga memiliki fungsi seperti kurikulum pada umumnya. Jadi menurut Alexander Inglis menyatakan fungsi kurikulum adalah yang pertama penyesuaian, kemudian kedua pengintegrasian,
ketiga referensia, keempat persiapan, kelima pemilihan, keenam diagnostik ya, gnostik ya. Nah, dengan adanya beberapa fungsi kurikulum tersebut, diharapkan implementasi dari kurikulum rekonstruksi sosial dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Hasan Langwulung ya dalam buku Asas-Asas Pendidikan ya. Beliau menyebutkan bahwa kurikulum semestinya mencakup pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, olahraga, kesenian ya, baik yang berada di dalam maupun di luar kelas yang dikelola oleh sekolah. Kemudian komponen-komponen kurikulum ya, rekonstruksi sosial. Adapun komponen-komponen tersebut adalah yang pertama adalah tujuan dari isi kurikulum ya. Adapun tujuannya adalah mengadakan survei ya, mengadakan studi tentang hubungan sebuah program, mengadakan studi latar belakang, mengkaji praktek program, menetapkan rencana, mengevaluasi semua rencana, kemudian metode. Nah, dalam proses pengajaran kurikulum rekonstruksi sosial ya, metode atau strategi pengajaran mengatur seluruh komponen baik pokok maupun penunjang dalam sistem pengajaran. Kemudian evaluasi ya. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dari penerapan kurikulum tersebut ya dalam proses belajar mengajar. Evaluasi tidak hanya menilai apa saja yang telah dikuasai dan dipahami siswa, tetapi juga menilai pengaruh kegiatan sekolah terhadap masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah tujuan kurikulum rekonstruksi sosial ya. Nah, tujuannya ini adalah tidak hanya berkutat pada persoalan pendidikan ya yang ada di sekolah saja. Seharusnya kurikulum juga memperhatikan problem dan masalah yang ada di masyarakat sebagai upaya kehidupan masa datang yang semakin maju ya. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah kurikulum bersifat mengembangkan kualitas peserta didik yang diharapkan, dapat memperbaiki masalah dan tantangan masyarakat, ataukah kurikulum merupakan upaya pendidikan pembangunan masyarakat baru yang diinginkan bangsa, menempatkan kurikulum pada posisi yang berbeda. Nah, dengan adanya pandangan tersebut, maka adanya kurikulum rekonstruksi sosial diharapkan dapat membantu masalah pendidik ya. Tujuan utama dari kurikulum rekonstruksi sosial adalah menghadapkan para siswa pada tantangan yang ada pada diri manusia. Hal ini merupakan bidang garapan pada studi sosial yang meliputi bidang ekonomi, sosiologi, psikologi, estetika, dan lain-lain. Kemudian ciri yang paling utama dalam masyarakat adalah mengalami perubahan yang signifikan ya, dan adanya perubahan tersebut adalah akibat dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin maju dan juga dapat diterapkan dalam berbagai macam bidang ya, salah satunya dalam bidang sosial dan teknologi. Sehingga dengan adanya kurikulum rekonstruksi sosial diharapkan dapat menjadi salah satu solusi ya dalam mengatasi masalah dan problem yang ada dalam masyarakat, yang masalah-masalah tersebut timbul karena berbagai macam hal ya, dan salah satunya karena perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, tujuan inti dari kurikulum rekonstruksi sosial adalah agar dapat merubah pandangan dan perilaku yang ada di masyarakat menjadi lebih baik dan juga sebagai wahana belajar ya, dalam berusaha mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah kurikulum teknologi ya. Nah, di kalangan pendidikan teknologi sudah dikenal dalam bentuk pembelajaran berbasis komputer ya. Sistem pembelajaran individu, kaset, atau video pembelajaran ya. Banyak pihak yang kurang menyadari bahwa teknologi sangat membantu menganalisis masalah kurikulum dalam hal pembuatan, implementasi, evaluasi, dan pengelolaan instruksional pembelajaran. Perspektif teknologi sebagai kurikulum ditekankan pada efektivitas program, metode, dan material atau bahan untuk mencapai suatu manfaat dan keberhasilan. Nah, teknologi mempengaruhi kurikulum dalam dua cara ya, yaitu aplikasi dan teori.
Kemudian ciri-ciri kurikulum teknologis adalah yang pertama adalah tujuannya diarahkan pada penguasaan kompetisi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. Kemudian metodenya merupakan kegiatan pembelajaran sering dipandang sebagai proses mereaksi terhadap perangsang-perangsang yang diberikan, dan apabila terjadi respon yang diharapkan maka respon tersebut diperkuat. Kemudian organisasi bahan ajaran kurikulum adalah banyak diambil dari disiplin ilmu, tapi telah diramu sedemikian rupa sehingga mendukung penguasaan suatu kompetisi. Kemudian ciri evaluasinya adalah dilakukan pada setiap saat ya, pada akhir suatu pelajaran, suatu unit ataupun semester. Nah, kemudian teknologi berperan dalam meningkatkan kualitas kurikulum dengan memberikan kontribusi mengenai keefektifan ya, instruksional, tahapan instruksional dan membantu perkembangan peserta didik. Oleh karenanya sangat beralasan bahwa dewasa ini semakin banyak kurikulum efektif ya, yang selaras dengan perkembangan teknologi, meskipun biaya yang dikeluarkan dalam perkembangan kurikulum teknologi ini cukup besar, tapi sebanding dengan nilai yang didapat dalam pelajaran bagi para siswa saat model ini diterapkan. Seperti salah satu lembaga pendidikan ya, yaitu pesantren ya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada pondok pesantren ya. Di era 70-an, pesantren pada umumnya dipahami sebagai lembaga pendidikan agama yang bersifat tradisional, yang tumbuh dan berkembang di masyarakat pedesaan melalui proses sosial ya, yang unik ya, saat itu. Dan bahkan hingga sekarang ya, selain sebagai lembaga pendidikan, pesantren juga berperan sebagai lembaga pendidikan yang berpengaruh ya. Keberadaannya memberikan pengaruh dan warna keberagaman dalam kehidupan masyarakat sekitarnya. Nah, tidak hanya di wilayah administrasi perdesaan, tetapi tidak jarang melintasi daerah kabupaten di mana pesantren itu berada. Oleh karenanya pesantren dijadikan sebagai agen perubahan ya, agent of change, sebagai lembaga perantara yang diharapkan dapat berperan bagi dinamisator dan katalisator pemberdayaan sumber daya manusia, penggerak pembangunan di segala bidang, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyongsong era global. Dan disinilah perubahan menambah ke dalam dunia pesantren ya. Sebagaimana diketahui, globalisasi meniscayakan terjadinya perubahan di segala aspek kehidupan, termasuk perubahan orientasi, persepsi ya, dan tingkat selektivitas masyarakat Indonesia terhadap pendidikan. Nah, pada arah ini, selain sebagai agen pemberdayaan masyarakat bermoral dan beretika, pesantren juga diharapkan mampu meningkatkan peran kelembagaannya sebagai kawah candra di muka generasi muda Islam ya, dalam menimba ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bekal menghadapi era globalisasi. Nah, sebagai counter kultur ya, semestinya pesantren terus mengalami perubahan dalam perkembangan sejalan dengan sifat dan ciri khas budaya yang bersifat dinamis dan tidak statis ya. Meski tidak melampaui ya, setidaknya pesantren mampu menciptakan kader-kader yang mampu mengikuti perkembangan zaman, yang terus mengarah kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih dari itu, erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi pesantren, masa depan harus menjadi simulator ya, yang dapat memancing dan meningkatkan rasa ingin tahu para santri secara berkelanjutan. Nah, kemudian salah satu kelemahan kurikulum teknologi ini adalah kurangnya perhatian pada penerapan dan dinamika inovasi ya. Model teknologi ini hanya menekankan pengembangan efektivitas produk saja, sedangkan perhatian untuk mengubah lingkungan yang lebih luas seperti organisasi sekolah, sikap guru, dan cara pandang masyarakat sangat kurang. Dalam pengembangan kurikulum teknologi, bekerja sama dengan para penyusun program dan penerbit media elektronik serta media cetak. Pengembangan pengajaran yang betul-betul berstruktur pada dan bersatu dengan alat dan media membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ini merupakan hambatan utama dalam pengembangan kurikulum teknologi. Ya, mungkin itu saja
pemaparan dari saya. Semoga bisa memenuhi keinginan dari dosen pengampu kami, Bapak Dr. Bakhtiar Nasution MPDI. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.